akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu pertanyaannya, jelaskan syarat kesahihan hadis dari segi matan. Pertama, yaitu tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam. Hal ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap. Artinya, hadis dari segi matan ini tidak boleh bertolak belakang dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Misalkan hukum melakukan zina, maka hadis tidak sesuai dengan hukum Al-Quran ini. Selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, di mana menurut kebiasaan orang banyak tersebut mustahil mengadakan persetujuan untuk berbuat dusta. Artinya hadis mutawatir ini benar atau pasti, karena para perawinya tidak mungkin berbuat dusta, dan para hadis mutawatir itu dibuat oleh perawi yang tidak berbuat dusta dari awal sanad sampai akhir sanad. Artinya hadis mutawatir ini benar keasliannya. Baik, selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, dan sejarah. Artinya hadis dari segi matan ini tidak bisa diterima oleh akal sehat atau mustahil untuk dipikirkan. Kedua yaitu tidak dapat atau bertolak belakang dengan indra manusia, baik itu mata, hidung, ataupun kuping. Dan terakhir yaitu tidak boleh bertolak belakang dengan sejarah. Artinya hadis ini tidak sesuai dengan sejarah, karena sejarah ini kan merupakan suatu fakta yang dilakukan di masa lalu sampai sekarang ini. Jadi hadis ini tidak sesuai atau bertentangan dengan sejarah ini, karena sejarah ini telah terjadi dan benar. Selanjutnya yaitu susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Artinya hadis dari segi matan ini harus sesuai dengan apa yang dilakukan atau disebut oleh nabi-nabi kita, yaitu mengandung ciri-ciri sabda kenabian seperti yang ada di hadis Rasulullah berkata seperti itu, dan penjelasannya juga sesuai dengan sabda kenabian. Selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. Misalkan artinya hadis dari segi matan ini tidak sesuai dengan dalil yang sudah pasti atau bertolak belakang dengan dalil yang sudah pasti, seperti dalil perintah puasa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan bahwa hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya di dalam Al-Quran hadis dari segi matan ini tidak boleh bertentangan dengan dalil ini. Misalkan ia menjelaskan bahwa tidak diwajibkan puasa, maka tidak boleh. Artinya tidak boleh bertentangan dalil-dalil yang sudah pasti, sudah benar, atau sudah terbukti kebenarannya. Terakhir yaitu tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Artinya hadis dari syarat dari hadis dari segi matan ini tidak boleh atau
bertolak belakang dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat atau kesahihannya telah terbukti dari para perawinya, dari kebenarannya. Jadi tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang, harus disesuaikan atau harus sama, seperti itu. Artinya tidak boleh bertentangan antara hadis dari segi matan ini dengan hadis yang kesahihannya lebih kuat atau lebih bagus atau lebih asli. Terakhir yaitu tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu. Artinya hadis dari segi matan ini tidak boleh bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama di masa lalu. Artinya hadis ini tidak boleh bertolak belakang dengan hal-hal yang telah dilakukan atau telah dibicarakan oleh ulama masa lalu dan telah disepakati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tonton selanjutnya. Atau syarat kesahihan hadis dari segi matan, sanad dan matan biasanya diidentifikasi dan dinilai oleh para ahli hadis. Terdapat beberapa kriteria umum yang digunakan untuk menilai kesahihan hadis dari segi matan, yaitu ada beberapa syarat yang penting untuk menentukan kesahihan hadis. Pertama, sanad bersambung mutawatir. Hadis dengan sanad bersambung atau diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi secara berulang-ulang di berbagai generasi dianggap lebih kuat. Jumlah perawi yang besar dan kontinuitas sanad meningkatkan kepercayaan terhadap kesahihan hadis itu. Yang kedua yaitu sanad yang tesikah. Artinya adalah tesikah itu artinya adalah terpercaya. Para perawi hadis harus dikenal sebagai individu atau orang yang jujur. Ketiga, para perawinya dabit. Artinya, perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis, memahami apa yang ia dengar, serta mampu mengingat dan menghafalkannya sejak ia menerima hadis tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya. Yang terakhir yaitu tidak mempunyai ilah atau cacat. Hadis dari segi matan ini harus selamat atau bebas dari ilah dan yang merusak. Yang dimaksud dengan ilah dalam suatu hadis adalah sesuatu yang samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan hadis tersebut.